Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Reski Meliana dengan NIM R1C124078. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas paleontologi, yaitu review jurnal mikrofosil. Nah, untuk judul atau artikel penulis dan nama jurnal yang saya ambil yaitu judul artikelnya yaitu analisis kedalaman laut purba Batu Gamping Gorontalo berdasarkan kandungan fosil Foraminifera bentonik yang ditulis oleh Aang Panji Permana dan Sunarti Suli Erako. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Bioeksperimen Volume 6 nomor 1 pada Maret 2020 halaman 17 sampai 23. Untuk latar belakangnya yaitu mikropaleontologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari mikrofosil termasuk foraminifera yang memiliki peranan penting dalam interpretasi lingkungan pengendapan dan rekonstruksi kondisi laut purba. Foraminifera bentonik sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga sering digunakan sebagai indikator paleobatimetri atau kedalaman laut purba. Nah, Batu Gamping di wilayah Gorontalo diketahui mengandung fosil foraminifera, namun informasi mengenai lingkungan pengendapan dan kedalaman laut saat pembentukannya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi spesies fosil foraminifera bentonik yang terkandung dalam Batu Gamping Gorontalo dan menentukan kedalaman laut purba berdasarkan kandungan fosil tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui jenis spesies fosil foraminifera bentonik yang terdapat dalam Batu Gamping Gorontalo. Untuk yang kedua menentukan kedalaman laut purba atau paleobatimetri berdasarkan kandungan fosil foraminifera bentonik. Untuk lokasi penelitiannya itu dilakukan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada koordinat 0 derajat 32 menit 50 detik LU dan 123 derajat 1 menit 40 detik BT. Penelitian berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2018. Untuk metode analisis melalui penelitian metode kualitatif dan kuantitatif melalui survei lapangan untuk pengambilan sampel Batu Gamping, analisis laboratorium paleontologi dan mikropaleontologi menggunakan mikroskop binokular, dan yang ketiga identifikasi spesies fosil dan penyusunan fosilis, dan yang keempat analisis kuantitatif kelimpahan fosil berdasarkan klasifikasi kadar tahun 1986, dan yang kelima analisis paleobatimetri dengan menghubungkan rentan kedalaman hidup masing-masing spesies foraminifera yang ditemukan. Untuk sampel yang digunakan, sampel berupa batu gamping terumbu yang diambil dari singkapan batuan menggunakan metode spot sampling. Sampel dipilih karena berpotensi mengandung fosil foraminifera bentonik. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping ada 4 jenis spesies fosil foraminifera bentonik yang ada di lokasi penelitian. Nah, dari hasil penelitian, hasil survei lapangan menunjukkan bahwa daerah penelitian tersusun oleh batu gamping terumbu yang mengandung fosil foraminifera dan pecahan koral. Analisis mikropaleontologi menemukan 4 spesies fosil foraminifera bentonik, yaitu yang pertama ada Bilochulinella depressa, yang kedua ada Cornuspira foliacea, yang ketiga ada Virgolaevis, yang keempat ada Rhabdamina discreta. Nah, kelimpahan fosil menunjukkan bahwa Rhabdamina discreta merupakan spesies yang paling sering ditemukan, sedangkan Cornuspira foliacea tergolong sangat jarang. Analisis paleobatimetri dilakukan dengan menggabungkan rentang kehidupan kedalaman hidup keempat spesies tersebut. Nah, hasil overlay menunjukkan bahwa Batu Gamping Gorontalo terbentuk pada lingkungan neritik
tengah hingga neritik luar dengan kisaran kedalaman sekitar 20 hingga 200 meter. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah penelitian yang saat ini berada di daratan tinggi pada masa lampau merupakan lingkungan laut dangkal yang kemudian mengalami pengangkatan tektonik. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil itu, penelitian berhasil mengidentifikasi 4 spesies fosil foraminifera bentonik dalam batu gamping Gorontalo, yaitu Bilochulinella depressa dan Cornus spirifoliaca, ada Pyrgolapis dan Rhabdamina discreta. Nah, analisis terhadap fosil-fosil tersebut menunjukkan bahwa batu gamping di daerah Buliide, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo, terbentuk pada lingkungan laut dangkal dengan kondisi paleobatimetri neretik tengah hingga neretik luar pada kedalaman sekitar 20 hingga 200 meter. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa daerah yang kini menjadi dataran tinggi sebelumnya merupakan bagian dari lingkungan laut yang kemudian mengalami proses pengangkatan geologi. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.